Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebihnya lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliaulah yang telah merintis umatnya dari alam kegelapan menuju jalan terang benderang, atau dengan kata lain, minaz zulumati ila nur au ila siratin mustaqim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua tafsir tersebut, yang dimana tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Baik, saya akan menjelaskan ayat atau surah An-Nahl ayat 10 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, saya akan menjelaskan dari tafsir klasik, yakni karya Abu Hayyan Andalusi menjelaskan tafsir klasik. Menurut Abu Hayyan, ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat itu menegaskan bahwa tujuan utamanya atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagai rahmat. Kata illah dalam ayat ini menunjukkan pembatasan makna, sehingga kerasulan Nabi sepenuhnya dimaksudkan untuk membawa kebaikan dan kasih sayang, bukan untuk menyusahkan atau membinasakan manusia. Menurut Abu Hayyan, al-alamin mencakup seluruh makhluk, baik manusia maupun selain manusia. Rahmat Nabi berlaku bagi semua, namun bentuknya berbeda. Bagi orang beriman, rahmat itu tampaknya dalam petunjuk, keimanan, dan keselamatan. Sementara bagi orang yang belum beriman, rahmat tersebut terlihat dari tidak disegerakannya azab serta adanya kesempatan untuk beriman atau membuat kebenaran. Dari sisi Abu Hayyan menerangkan bahwa kata rahmatan menunjukkan sebab diutusnya Nabi, yakni untuk mewujudkan rahmat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa misi Nabi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian hukum, akan tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, kemanusiaan, dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Itu penjelasan dari tafsir klasik, yang dimana penafsir Abu Hayyan Al-Andalusi menjelaskan ayat tersebut. Sedangkan adapun dari tafsir kontemporer, yang dimana Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan atau menegaskan hakikat misi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan dan kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Kata rahmah tidak hanya dipahami sebagai kelembutan atau perasaan, akan tetapi sebagai nilai dan ajaran yang membawa kebaikan atau keadilan dan kemaslahatan hidup. Dengan demikian, Islam hadir bukan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan untuk memperbaiki dan menata kehidupan manusia.
Menurut Quraisy Shihab, makna al-alamin bersifat atau mencakup seluruh makhluk, baik manusia beriman maupun tidak beriman. Bahkan alam semesta secara keseluruhan. Bagi orang beriman, rahmat Nabi terwujud dalam petunjuk iman dan keselamatan akhirat. Sementara bagi yang tidak beriman, rahmat itu tampak dalam ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, serta penundaan azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Quraisy Shihab menekankan bahwa rahmat Nabi Muhammad SAW tercermin dalam sikap atau perilaku umat Islam. Umat tidak cukup hanya mengklaim Nabi sebagai rahmat, akan tetapi wajib menghadirkan Islam secara damai atau toleran dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar atau bagi Islam sebagai agama yang membawa pesan kemanusiaan dan perdamaian. Adapun perbandingan dari kedua tafsir tersebut, di mana kedua penafsir sama-sama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, kehadiran Nabi dan ajaran Islam bertujuan membawa kebaikan, kasih sayang, dan keselamatan, bukan penderitaan atau kerusakan. Rahmat ini tidak hanya dirasakan oleh orang beriman, akan tetapi juga oleh seluruh manusia dan makhluk lainnya. Perbedaan dari dua tafsir tersebut, Abu Hayyan sebagai penafsir klasik lebih berfokus pada penjelasan bahasa ayat. Ia menerangkan bahwa kata illah menegaskan bahwa satu-satunya tujuan diutusnya Nabi adalah sebagai rahmat. Ia juga menjelaskan bahwa rahmat itu berupa petunjuk bagi orang beriman dan penunda azab bagi orang-orang yang belum beriman. Sementara itu, Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini dengan mengaitkannya atau pada kehidupan masa kini. Ia memahami rahmat sebagai nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kedamaian yang harus dirasakan dalam kehidupan sosial. Sebagai kesimpulan, tafsir Abu Hayyan membantu memahami makna ayat dari sisi bahasa dan tujuan kenabian. Sedangkan tafsir Quraisy Shihab menekankan bagaimana makna ayat itu diwujudkan dalam sikap dan perilaku umat Islam, dan keduanya saling melengkapi dan menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.